Waktu berlalu begitu cepat, Liu Piaoyue dan Xuan Yuan juga telah ditemani Ye Chen ke kota ke-10. Ye Fan, Ye Xin, dan Liu Piaoyue sangat bahagia setelah bertemu, terutama Ye Xin, air mata mereka berlinang. Ibu dan anak itu mengobrol di kamar sepanjang malam, seolah tak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai talenta semakin dekat dengan kota ke-10. Pada saat ini, beberapa berita penting datang, dan tak lama lagi sebuah tempat rahasia akan dibuka. Semua talenta yang datang ke kota ke-10 dapat memasuki tempat rahasia tersebut untuk menemukan peluang mereka sendiri. Setelah mendengar ini, mereka semua sangat terkejut dan bersemangat, dan ingin memanfaatkan kesempatan penting ini. Tempat rahasia yang dibuka oleh surga sungguh luar biasa. Terlebih lagi, banyak orang merasa bahwa para talenta muda di surga belum benar-benar muncul hingga saat ini. Mereka pasti sedang mempersiapkan tempat rahasia ini. Sepertinya akhir dari Jalan Shenyu adalah tempat rahasia ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika kau dapat memanfaatkannya, kau akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi penguasa di masa depan. Kali ini, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kehormatan bagi keluargaku. Seberapa mudah mendapatkan kesempatan besar? Ada begitu banyak talenta di sini. Sulit untuk bersaing dengan beberapa talenta hebat di Jalan Shenyu, apalagi keberadaan mereka di surga yang mengerikan. Beberapa orang masih belum terlalu percaya diri. Untuk kali ini, banyak orang memiliki pandangan mereka sendiri tentang pembukaan tempat rahasia ini. Beberapa orang telah bersumpah untuk memanfaatkan kesempatan ini, sementara yang lain telah dengan jelas menempatkan pikiran mereka di jalan yang benar dan tidak melaporkan harapan besar. Kali ini, lawan terbesar kita adalah para talenta di surga. Mereka semua sedang bersiap, dan mereka pasti lebih tahu dari kita, kata Flying Tiger. Ye Chen dan yang lainnya duduk bersama, dan semua orang mendiskusikan pembukaan tempat rahasia ini. Tidak semua orang di surga begitu ganas, dan tidak perlu terlalu takut. Kita tidak memprovokasi mereka. Jika mereka mengejar kita, kita tidak perlu takut. Kita harus membunuh mereka, kata roh itu. Selain surga, ada juga beberapa karakter yang perlu diwaspadai. Beberapa orang tidak terlihat selemah yang kita kira, kata Ye Chen. Siapakah orang lemah yang bisa berjalan ke Tianshu? Mungkin ada unsur keberuntungan, tetapi tidak semua orang bergantung pada keberuntungan, kata Liu Piaoyue dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang sangat toleran, ada beberapa bakat yang mengerikan. Bukan hanya anak-anak dari keluarga pertama yang merupakan bakat sejati. Ye Chen juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, selama dia tidak merekrut kita, semuanya akan mudah dikatakan. Jika dia berani memprovokasi kita, dia akan ditembak mati, kata roh si kecil yang sangat kuat itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke kota ke-10. Mereka semua adalah para jenius yang telah merasakan Jalan Shenyu. Sungguh menakjubkan bisa sampai di sini hidup-hidup. Pada hari itu, sebuah kereta mewah muncul di luar kota ke-10. Kereta itu ditarik oleh seekor kuda naga sisik merah. Kekuatannya mencapai tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian. Sungguh mengerikan. Kuda naga seperti itu benar-benar menarik kereta dengan jujur. Kekuatan seperti itu, di sebuah benua juga merupakan eksistensi seorang penguasa. Kereta itu perlahan memasuki kota ke-10. Seekor kuda naga sisik merah muncul, menarik kereta yang begitu mewah, dengan cepat menarik perhatian semua orang di jalan. Hanya Kaisar Surga yang dapat menarik kereta dengan kuda naga sisik merah di tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian. Kaisar mana yang telah datang? Orang-orang di jalan terkejut melihat kereta luar biasa ini bergerak maju dengan gagah. Kaisar Surga telah datang, dan tampaknya semua orang di surga akan muncul, yang menunjukkan bahwa tempat rahasia itu tidak jauh. Seseorang segera menangkap beberapa saluran informasi. Kaisar ini pasti luar biasa. Penarik keretanya adalah Hunyuan Daluo Jinxian di lantai 2, yang bahkan lebih kuat daripada beberapa talenta dari Jalan Shenyu. Ye Chen dan yang lainnya juga melihat kereta kuda yang dikendarai dengan gagah berani di jalan, dan mereka semua sangat terkejut. Monster-monster yang menarik kereta kuda itu begitu kuat sehingga kekuatan orang-orang yang duduk di kereta setidaknya setara dengan Hunyuan Daluo Jinxian di lantai 4. Di dalam kereta, dua pemuda duduk mengelilingi meja persegi kecil yang indah, di atasnya terdapat anggur, dan mereka minum. Apakah Kaisar datang kali ini terutama untuk bertemu Ye Chen sebentar? Salah satu dari mereka, seorang pemuda berjubah perak, berkata sambil tersenyum. Pemuda lain berambut biru tersenyum dan berkata dengan mata berbinar, biarkan matamu menjelajah. Hanya ada beberapa orang yang bisa membuatku melihatmu. Di antara mereka, Ye Chen adalah yang paling menonjol dan bisa dianggap sebagai lawan. Kaisar tertarik dengan artefak di tangannya. Pemuda berjubah perak itu tersenyum penuh arti. Pemuda berambut panjang Zanlan berkata, siapa yang tidak akan tergerak, memiliki artefak, kekuatan keseluruhan dapat ditingkatkan sebagian besar. Jika di masa depan, jika Anda terbang ke dunia dewa, Anda juga bisa mendapatkan pengakuan dari dunia dewa. Karena Kaisar sangat tertarik padanya, kita harus merebutnya, kata pemuda berjubah perak itu, nadanya begitu santai sehingga tampaknya bukan tugas yang sulit. Ye Chen ini tidak sederhana. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, kekuatannya sangat mengerikan dan kita tidak bisa meremehkan musuh. Ke-13 adik lelakiku dikalahkan di tangannya.
Jika kau ingin merebut artefak itu, kau harus memikirkannya untuk waktu yang lama. Aku akan membantu Kaisar, kata pemuda berjubah perak dengan sungguh-sungguh. Pemuda berambut panjang itu berkata sambil tersenyum, jika aku bisa berhasil menduduki takhta abadi dan menguasai negeri dongeng di masa depan, keluargamu akan menjadi keluarga besar pertama di kerajaan surgawi, dan kau juga akan menjadi pemimpin keluarga pertama. Mendengar ini, pemuda berjubah perak sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak. Kiamat tidak akan pernah mengecewakan Kaisar. Kereta berhenti, dan mata pemuda berambut biru itu melihat keluar kereta. Pemuda berjubah perak itu segera bangkit dan keluar dari kereta, lalu melihat sekeliling. Mereka telah tiba di kediaman Tuan Kota. Seorang Tuan Kota baru telah menunggu di gerbang kediaman Tuan Kota. Selamat datang, kedatangan 6 Kaisar. Tuan Kota ke-10 membungkuk memberi hormat. Pemuda berjubah perak mengangkat tirai kereta, dan pemuda berambut biru panjang melangkah keluar dari kereta. Berdiri di kereta, ia memandang dunia dari atas. Tidak ada hadiah. Pemuda berambut biru panjang itu berkata dengan ringan. Terima kasih, Kaisar. Tuan Kota ke-10 kemudian menegakkan tubuh. Silakan, Kaisar. Kaisar ke-6 turun dari kereta, lalu memasuki kediaman Tuan Kota di bawah bimbingan Tuan Kota ke-10. Kaisar ke-6 duduk di aula utama kediaman Tuan Kota, lalu berkata, sekarang, talenta-talenta Kota ke-10 telah terkumpul. Sebagai Tuan Kota ke-10, Anda harus melakukan tugas Anda. Beberapa dari orang-orang ini mungkin akan menjadi orang penting di surga di masa depan. Baik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kesalahan. Penguasa Kota ke-10 merasa gelisah. Kaisar ke-6 mengangguk pelan dan berkata, pergi dan panggil Ye Chen. Saya ingin bertemu dengannya. Setelah mendengar tentang penguasa Kota ke-10, ia ragu sejenak. Pemuda berjubah perak Sutianki menatap penguasa Kota ke-10 dan mengerutkan kening, ada apa? Penguasa Kota ke-10 segera berkata, kembalilah kepada Kaisar. Penguasa kota yang membunuh Kota ke-10 sebelum Ye Chen sudah memiliki masalah besar dengan surga. Jika Anda mengundangnya sekarang, dia mungkin tidak akan datang. Kaisar mengundangnya. Dengan senang hati, beranikah dia datang? Su Tianqi bersorak. Dahi Tuan Kota ke-10 berkeringat dingin. Kaisar ke-6 berkata, kamu panggil dia tidak akan datang, itu urusannya. Penguasa Kota ke-10 memberi hormat, lalu meninggalkan kediaman penguasa kota, dan segera bergegas ke kediaman Ye Chen. Saat itu, Ye Chen sedang berjalan-jalan di jalan. Ia tidak terlalu memperhatikan kereta Kaisar ke-6. Ye Chen, mohon tunggu. Pada saat itu, penguasa Kota ke-10 datang setelahnya. Ye Chen memandang penguasa Kota ke-10 dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Kaisar ke-6, mohon tunggu. Penguasa Kota ke-10 berkata dengan sopan. Ye Chen mendengar ucapan itu, lalu berkata dengan ringan, saya tidak kenal Kaisar ke-6, sekarang saya tidak punya waktu. Sekarang, ia sudah berada dalam kebuntuan dengan Tianting, dan tidak perlu memperhatikan orang-orang di Tianting, apalagi bersikap sopan kepada mereka. Teman kecil Ye Chen, Kaisar ke-6 tidak ada maksud lain, hanya ingin bertemu denganmu. Penguasa Kota ke-10 berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, Tuan, kembalilah dan beritahu Kaisar ke-6 bahwa saya sangat sibuk dan tidak punya waktu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia pun mengabaikan Tuan Kota ke-10 dan segera pergi. Tuan Kota ke-10 hanya bisa menghela napas, lalu berbalik dan pergi menuju kediaman Tuan Kota. Setelah tiba di kediaman Tuan Kota ke-10 menyampaikan pesan Ye Chen kepada Kaisar ke-6, dan suasananya pun memanas. Ia pun pergi untuk mengundang Ye Chen, dan sikapnya sangat baik. Ye Chen tidak memberinya muka, yang membuatnya sulit untuk melakukannya. Tentu saja, ia sangat kesal. Kaisar, Ye Chen terlalu arogan. Seluruh Kota ke-10 seperti jenderalnya. Dia yang memegang keputusan akhir, nada bicaranya sangat tinggi. Tuan Kota ke-10 mengeluh. Wajah Kaisar ke-6 menjadi muram. Ketika Su Tianqi melihat wajah Kaisar ke-6 yang begitu buruk, ia berkata, Kaisar, aku akan pergi menemui Ye Chen sebentar, dan melihat seberapa banyak yang dimilikinya pada akhirnya. Sesuatu yang tidak mengenal ketinggian bumi, kata Kaisar ke-6 dengan dingin. Su Tianqi meninggalkan kediaman Tuan Kota, dan dipimpin oleh orang-orang di kediaman Tuan Kota, ia pergi ke penginapan tempat Ye Chen tinggal. Ia sangat mendominasi dan berteriak, di mana Ye Chen? Di penginapan, Ye Fan dan yang lainnya ada di sana. Ketika mereka mendengar seseorang memanggil Ye Chen, mereka semua keluar dengan rasa ingin tahu. Apa yang kau lakukan dengan ayahku? Ye Fan menatap Su Tianqi. Kau Ye Fan. Su Tianqi menatap Ye Fan dengan tatapan menghina di matanya dan berkata, biarkan Ye Chen keluar, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Siapa kau? Ye Fan berkata dengan nada acuh tak acuh, ayahku juga apa? Kucing dan anjing saling bertemu. Wajah Su Tianqi tiba-tiba menjadi muram dan berkata dengan marah, aku Su Tianqi dari keluarga Tianting. Anda menghina Kaisar ke-6 ketika dia ingin bertemu Ye Chen. Kaisar ke-6, Ye Fan bergumam, belum pernah dengar. Wajah Su Tianqi menjadi gelap. Ia tahu Ye Fan berniat begitu marah padanya. Ia langsung marah dan berkata, berani sekali kau menghina Kaisar ke-6. Dasar bajingan, sialan. Setelah Su Tianqi selesai berbicara, ia langsung menamparkan Ye Fan. Ye Fan mendengus, dan dalam sekejap,
sebuah pedang sederhana muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan sinar api, dan langsung menebas. Boom! Saat pedang itu terpotong, ada api di dalamnya. Kekuatannya mengerikan, cahayanya luar biasa. Ketika Su Tianqi bertabrakan dengan pedang Qi, Xianli-nya terkikis oleh cahaya api, yang menembus kekuatan abadinya dan langsung mengenai telapak tangannya. Puff! Telapak tangan Su Tianqi muncul bekas pedang, darah menyembur keluar, bahkan tulang-tulang putih pun terlihat. Tubuh Su Tianqi terdorong mundur dan merasakan sakit yang luar biasa dari telapak tangannya. Matanya penuh kejutan dan amarah. Beraninya kau menyakitiku. Su Tianqi sangat marah. Ye Fan menatap Su Tianqi seperti orang bodoh dan berkata, kenapa aku tidak berani menyakitimu? Kau ini apa? Pedang kuno dan sederhana di tangan Ye Fan adalah milik Chen Moyan. Status Su Tianqi di keluarga Su tidaklah rendah, dan ia selalu sombong. Sekarang ia diremehkan oleh Ye Fan di hadapannya. Ia sangat marah dan tak tertahankan. Ia langsung menghembuskan napas yang kuat dan membunuh Ye Fan. Ye Fan yang tak kenal takut, memegang pedang kuno, lalu menyerangnya. Hukum kaisar saat itu mulai berlaku, dan aura yang dahsyat menyelimutinya. Cahaya pedang keluar bersama api, dan aura seorang raja menyelimuti dunia. Su Tianqi tahu bahwa pedang kuno Ye Fan begitu kuat sehingga ia tak menyentuhnya. Sebaliknya, ia mengorbankan sebuah pedang emas. Bang! Ketika kedua pedang itu bertabrakan, pedang emas itu bukan pedang biasa. Pedang itu sangat kuat, hanya saja pedang kuno itu ditempa di tungku pemurnian, yang luar biasa. Pedang panjang emas itu tidak unggul dalam pertarungan ini. Ketika pedang kuno itu diayunkan terus-menerus, cahaya pedang akan padam, dan api yang melekat padanya akan memiliki kekuatan tak terbatas dan daya mematikan yang luar biasa. Di awal hidupnya, Su Jinye begitu marah sehingga ia tidak bisa menghancurkannya. Ye Fan hanyalah puncak tingkat kedua dari Hunyuan Daluo Jinxian. Meskipun ia dapat bersaing dengan Su Tianqi untuk sementara waktu dengan mengandalkan kekuatan pedang kuno, wilayahnya terlalu berbeda untuk sepenuhnya bersaing dengannya. Dalam sebuah konfrontasi, Ye Fan secara bertahap ditekan. Su Tianqi penuh percaya diri dan meraung, hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Aku tidak tahu apa langit dan apa bumi. Putraku belum butuh pelajaran darimu. Sebuah raungan terdengar, dan sesosok tubuh langsung bergabung dalam pertempuran. Tembakan Ye Chen dipenuhi guntur dan teror. Dengan satu tebasan, pedang emas Su Tianqi berdengung, dan seluruh tubuh Su Tianqi terlempar. Su Tianqi terkejut. Seberapa kuat tubuh Ye Chen? Sulit untuk menghabisi pedang panjangnya dengan tangan kosong. Ye Chen menatap Su Tianqi dengan dingin dan berkata, apa-apaan kau? Beraninya kau mendisiplinkan putraku untukku. Pantaskah kau mendisiplinkan anak-anakku, Ye Chen? Mendengar ini, Su Tianqi sangat marah. Ia berkata dengan wajah muram, Ye Fan harus diberi pelajaran jika dia tidak menghormati Kaisar ke-6. Siapa Kaisar ke-6? Ye Chen menjawabnya dengan cara yang sama. Wajah Su Tianqi hitam dan rambutnya hitam. Ia benar-benar seperti ayah dan anak. Ia bahkan mengatakan hal seperti itu. Ye Chen, apakah kau akan melawan Tianting pada akhirnya? Su Tianqi pasti sudah meletakkan topi besarnya. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya dan berkata, apakah aku akan melawan pengadilan surgawi, atau surga akan menolakku? Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Kau akan menyesali perbuatanmu hari ini, kata Su Tianqi dingin. Ye Chen berkata, seharusnya kau yang menyesal. Kau telah menyinggung 13 kaisar dan 6 kaisar. Kau, termasuk orang-orang di sekitarmu, tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Su Tianqi mengancam. Wajah Ye Chen menjadi muram dan berkata, apakah kau mengancamku? Katakan saja faktanya. Su Tianqi mencibir. Ye Chen juga mencibir, kalau begitu aku akan memberitahumu faktanya sekarang, tetapi mereka yang mengancamku tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku tidak pernah diancam. Ye Chen berkata, tubuhnya berkedip, kecepatannya sangat cepat, langsung menerjang Su Tianqi. Su Tianqi hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, dan kemudian kekuatan mengerikan datang padanya. Dia tidak bisa melihat tindakan Ye Chen dengan jelas. Saat ia bereaksi sepenuhnya, kekuatan itu telah datang kepadanya. Su Tianqi meraung dan mencoba melawan, tetapi sudah terlambat untuk melawan sama sekali. Puff! Tubuh Su Tianqi terbang terbalik, lalu memuntahkan seteguk darah. Seluruh orang itu runtuh menjadi sebuah restoran. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Ye Chen baru saja menghancurkan kejeniusan keluarga Su di antara 6 keluarga di Tianting. Su Tianqi ini datang atas nama Kaisar ke-6. Ye Chen melakukan ini, artinya, tidak memberikan wajah kepada Kaisar ke-6 sama saja dengan memukul wajah Kaisar ke-6. Ah! Su Tianqi meraung marah dan bergegas keluar dari reruntuhan, berantakan dan berantakan. Wajahnya sangat sulit dilihat, wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Matanya penuh amarah. Jika matanya bisa membunuh orang, ia pasti sudah memotong Ye Chen hidup-hidup. Ye Chen, jika kau berani bersikap begitu sombong, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Geram Su Tianqi. Ye Chen melangkah, dan tubuhnya langsung muncul di hadapan Su Tianqi. Ia berkata, sepertinya pukulan barusan terlalu ringan untukmu. Kau masih punya tenaga untuk bicara. Ye Chen terbanting lagi, tubuh Su Tianqi seperti layang-layang yang putus, terpental lurus, membentuk parabola sempurna di udara. Puff!
Su Tianqi memuntahkan beberapa suap darah, tergeletak di tanah bahkan tak berdaya untuk berdiri. Semua orang tercengang. Su Tianqi adalah seorang jenius dari keluarga Su. Ia dipukuli oleh Ye Chen dan terbaring di tanah seperti anjing mati. Ye Chen pada akhirnya akan melawan langit. Apa dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? Beberapa orang tidak optimis dengan Ye Chen. Ye Chen benar-benar berani. Siapapun dia, jika dia tidak suka tatapan matanya, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Inilah bukti kekuatannya. Ada juga yang memujanya seperti itu. Ye Chen melirik pria di kediaman tuan kota dan berkata, "Seret anjing mati itu. Kalau kau tidak menyeretnya, aku tidak yakin akan melakukan sesuatu yang lebih serius." Orang-orang di kediaman tuan kota terkejut dan segera pergi bersama Su Tianqi yang hampir pingsan. Sepertinya Kaisar ke-6 tidak akan menyerah. Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, mereka awalnya punya niat buruk, membuat masalah cepat atau lambat juga masalah. Kau pikir itu benar? Ya benar. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Ke-10, kediaman tuan kota, membawa Su Tianqi yang sudah setengah mati kembali ke kediaman tuan kota, dan menjelaskan situasi saat itu. Wajah tuan kota pucat dan gemetar ketakutan. Ia tidak tahu betapa marahnya Kaisar ke-6. Wajah Kaisar ke-6 pucat pasi, dan seluruh aula diselimuti kabut tebal. Semua orang tidak berani keluar dari aula dan menundukkan kepala, tidak berani menatap Kaisar ke-6. Bang! Dengan suara keras, singgasana Kaisar ke-6 meledak, lalu hancur berkeping-keping. Sembuhkan kiamat, kata Kaisar ke-6. Penguasa kota segera memanggil Su Tianqi untuk dibawa pergi dan memerintahkannya untuk melayaninya dengan baik. Ye Chen yang baik, beraninya kau membenciku dan menyakitiku begitu parah. Tunggu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Wajah Kaisar ke-6 muram seperti air, dan matanya dingin dan dingin. Setelah mendengar kata-kata Kaisar ke-6, penguasa kota ke-10 merasakan kemarahan Kaisar ke-6 yang tak berujung. Namun, mendengarkan nada Kaisar ke-6, tampaknya dia tidak akan menemukan masalah Ye Chen dalam waktu singkat, yang membuat tuan kota ke-10 sangat bingung. Ye Chen sudah bersikap sangat tidak sopan, ini sudah di depan mata, mengapa Kaisar ke-6 masih bisa bertahan? Kaisar, kau begitu arogan membiarkan Ye Chen pergi begitu saja, kata Kaisar ke-6 dengan dingin, lalu berkata, bagaimana aku harus bertindak? Bukan urusanmu. Ya, penguasa kota ke-10 berkeringat dingin. Kaisar ke-6 tinggal di kediaman penguasa kota selama beberapa hari, tetapi ia tidak meninggalkan kediaman penguasa kota, juga tidak pergi menemui Ye Chen. Ia bahkan tidak melontarkan kata-kata kasarnya. Beberapa hari kemudian, luka Su Tianqi sudah lebih baik dari setengahnya. Kali ini, ia kehilangan muka. Di depan Ye Chen, ia bahkan tidak bisa menahan pukulan. Sungguh memalukan, Su Tianqi sudah memiliki bayangan di hatinya, dan ia dipenuhi kebencian yang tak berkesudahan terhadap Ye Chen. Jika Ye Chen tidak terbunuh, bayangan di hatinya tidak akan bisa dihilangkan. Kaisar ke-6 berkata, Ye Chen pasti akan terbunuh. Kau tidak perlu khawatir, dalam beberapa hari, setelah lukamu sembuh total, kita akan menjalankan rencananya. Setelah mendengar ini, mata Su Tianqi berbinar dan berkata, jika kali ini berjalan lancar, ketika alam rahasia dibuka, Kaisar akan bisa berenang seperti ikan di air. Kaisar ke-6 berkata, selama aku bisa mendapatkan kesempatan besar di alam rahasia dan menunjukkannya kepada ayahku, aku pasti bisa melampaui Kaisar lainnya. Tianqi mendoakan yang terbaik untuk Kaisar. Su Tianqi juga sangat gembira. Kaisar ke-6 tertawa dan memikirkan semua hal baik di masa depan, yang membuatnya merasa senang. Kau hebat dalam penyembuhan, semua ini tak terpisahkan darimu. Kau akan menjadi tangan kananku. Kaisar ke-6 menatap Su Tianqi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tianqi tidak akan mengecewakan Kaisar. Su Tian percaya dan bersumpah pada Dan Dao. 3 hari kemudian, Kaisar ke-6 dan Su Tianqi meninggalkan kota ke-10. Semua orang bertanya-tanya, Ye Chen memukul Su Tianqi seperti itu, tetapi Kaisar ke-6 tidak datang menemui Ye Chen. Temperamen Kaisar ke-6 begitu baik, sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah Kaisar ke-6 pergi, orang-orang mengerti bahwa Kaisar ke-6 benar-benar tidak ingin merepotkan Ye Chen, setidaknya untuk saat ini. Ye Chen juga ragu akan hal ini. Berdasarkan temperamen Kaisar Tianting, ia selalu sombong, tetapi sekarang mengapa Kaisar ke-6 bersikap tidak normal? Ye Chen merasa ada yang tidak beres saat ini, jadi ia pun diam-diam meninggalkan kota ke-10. Ye Chen menahan napas dan mengikuti kereta Kaisar ke-6. Kaisar ke-6 tidak berhenti sepanjang perjalanan dari kota ke-10 ke kota kedua. Ye Chen sangat bingung, apa maksud Kaisar ke-6 datang ke kota kedua? Setelah tiba di kota kedua, Kaisar ke-6 mengemudikan kereta skala merah di luar kota kedua dan mulai berputar balik. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Menurut catatan, seharusnya di daerah ini. Su Tianqi melihat sekeliling pegunungan dan bergumam. Konon masih banyak harta karun yang tersisa di tanah dewa, dan mungkin juga ada artefak. Begitu aku mendapatkan artefak itu, aku tidak akan takut pada siapapun. Murid ke-6 berkata dengan penuh semangat. Su Tianqi juga memiliki secercah cahaya di matanya. Bagi semua orang di negeri dongeng, artefak tidak memiliki perlawanan.
Ye Chen melihat Kaisar ke-6 dan Su Tianqi turun dari kereta, lalu mencarinya di pegunungan. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingat dengan jelas bahwa ia telah menemukan sebuah kuil kuno di sini. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa yang jatuh di kuil kuno itu. Saat itu, ia juga membunuh seekor ular piton emas dan mendapatkan beberapa bahan rahasia. Sekarang, apa maksud Kaisar ke-6 datang ke sini? Apakah ia tahu bahwa ini adalah tanah dewa? Kau ingin datang ke sini dan memanfaatkan kesempatan ini? Ye Chen berpikir dengan saksama, lalu berkata dalam hati, ya, pembentukan surga memiliki hubungan yang erat dengan mereka yang datang ke dunia dewa. Pasti ada catatan yang relevan di surga. Kaisar ke-6 seharusnya sudah melihat catatan seperti itu sebelum dia datang ke sini. Ye Chen ingat dengan jelas bahwa dia telah lama mencari di sini, tetapi hanya menemukan beberapa buku kuno. Dia tidak menemukan yang lain. Dia tidak mendapatkan informasi lain dari kesadaran ilahi ular piton emas. Apakah ada harta karun yang belum ditemukan di sini? Ye Chen ragu-ragu, sepanjang jalan untuk menindaklanjuti. Kaisar ke-6 dan Su Tianqi berbelok di pegunungan dan akhirnya menemukan reruntuhan kuil kuno. Mereka sangat gembira, memang ada. Kaisar ke-6 mengangkat sudut mulutnya dan tampak sangat gembira. Su Tianqi juga berkata dengan penuh semangat, asalkan kau menemukan artefak di sini, siapa di antara rekan-rekanmu yang bisa menandingi Kaisar? Nantinya, Kaisar pasti yang paling cemerlang. Ambil kesempatan itu. Kaisar ke-6 bersemangat dan melangkah maju. Keduanya menyusuri reruntuhan kuil kuno. Tempat Ye Chen telah memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Kaisar ke-6 dan Su Tianqi melakukan hal yang sama. Tanpa menemukan apapun, mereka juga sampai di pavilion. Ketika mereka melihat pavilion yang relatif lengkap ini, mereka sangat gembira. Mereka segera memasuki pavilion, tetapi sayangnya, mereka kecewa, tidak ada apa-apa di pavilion. Dulu ada beberapa buku kuno, tetapi sekarang tidak ada buku kuno. Ye Chen mencarinya di mana-mana. Wajah Su Tianqi dan Kaisar ke-6 agak muram. Wajah Kaisar ke-6 muram dan berkata, seseorang pernah ke sini sebelumnya. Su Tianqi juga melihat jejak kaki dan beberapa petunjuk. Meskipun jejak-jejak ini sudah lama ada, jejak-jejak itu masih sangat jelas, karena hampir tidak ada orang yang pernah ke sini. Begitu ada jejak, jejak itu akan sangat jelas. Sialan, siapa yang pernah ke sini? Su Tianqi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Ye Chen berdiri di kejauhan pavilion dan memandanginya. Dia tahu betul bahwa ada iblis yang menjaga di sini. Awalnya, ular piton emas itu mengungkapkan bahwa bukan hanya monster yang menjaga di sini, tetapi juga monster lainnya. Saat itu, ia pergi begitu saja, jadi tidak ada konflik dengan Ye Chen. Pada saat ini, seekor beruang hitam besar muncul di luar pavilion. Dengan setiap langkah, tanah amblas dan tanah bergetar. Pada saat yang sama, seekor burung merah menyala besar muncul di langit, mengeluarkan jeritan tajam, seluruh tubuhnya seperti api, membakar. Keluar dari sini, beruang itu meraung. Burung merah menyala itu jatuh di sisi beruang. Bahkan jika ia melipat sayapnya, ia hampir sebesar beruang itu. Kekuatan kedua monster ini berada di atas 3 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, dan kekuatan mereka mengerikan. Kaisar ke-6 dan Su Tianqi mendengar raungan seperti itu di pavilion, raut wajah mereka sedikit berubah, lalu mereka menjadi sangat buruk rupa. Kaisar ke-6 dan Su Tianqi berjalan keluar pavilion dan melihat dua monster. Wajah mereka bahkan lebih buruk rupa. Bahkan kedua monster itu berani berteriak di depannya. Hewan-hewan jahat, kalian mencari kematian, kata Su Tianqi dengan marah. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Karena kalian di sini, jangan berpikir untuk pergi. Konyol sekali, karena kau ingin membunuh Bendisi. Mata Kaisar ke-6 penuh dengan niat membunuh. Beberapa kata dari mata ke-6 Kaisar tiba-tiba terucap. Setelah mendengar ini, beruang raksasa dan burung merah menyala terkejut. Manusia di depan mereka bahkan tahu di mana tempat ini. Siapa kau? Tanya beruang itu hati-hati. Su Tianqi berkata dengan angkuh, ini Kaisar Surga ke-6. Apakah kau masih memberi hormat ketika melihatnya? Setelah mendengar ini, beruang raksasa dan burung raksasa saling memandang dengan tatapan takjub. Kaisar Surga ke-6, burung raksasa itu menatap Kaisar ke-6 dan kemudian berkata, bisakah kau memiliki identitas? Kaisar ke-6 mendengus, lalu mengeluarkan sebuah token dan berkata, ini token identitasku, unik. Kaisar ke-6 menunjukkan token itu kepada kedua monster itu. Sebenarnya, dia sangat enggan. Sebagai Kaisar, itu adalah keberadaan yang tinggi dan tinggi lagi. Dia bahkan ingin bersikap sopan kepada kedua monster itu. Semua ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan mendapatkan artefak di sini. Begitu dia mendapatkan artefak itu, Kaisar ke-6 pasti akan membunuh kedua monster ini. Setelah melihat token itu, beruang dan burung itu tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa inilah benda unik di surga, dan mereka pun sedikit rileks. Mengapa Kaisar datang ke sini? Nada suara beruang melunak. Apa identitasmu? Tanya Su Tianqi. Kami adalah penjaga tanah kedatangan dewa, kata burung raksasa itu. Apakah kalian penjaga? Meskipun Kaisar ke-6 mengenal beberapa orang, ia tidak tahu bahwa ada penjaga di sini. Sepertinya seseorang pernah ke sini. Tanya Su Tianqi. Beruang dan burung itu saling memandang dan mengangguk. Beruang itu berkata,
2 tahun yang lalu, kami pergi sebentar. Hanya ular piton emas yang tersisa. Akibatnya, ular piton emas itu terbunuh. Apa isinya? Kaisar ke-6 segera bertanya dengan gugup. Beruang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini, jadi kami tidak tahu apa isinya. Kaisar ke-6 mengerutkan kening dan terus bertanya, karena ini adalah tempat di mana dewa datang, artefak apa dan sebagainya yang pasti tertinggal. Kudengar beruang raksasa dan burung raksasa itu tidak saling memandang. Wajah Su Tianqi tenggelam sejenak dan berkata, apakah kau belum pernah mendengarnya, atau tidak ingin mengatakannya? Semua yang ada di sini adalah milik dewa, kita hanya bertanggung jawab untuk menjaganya, dewa akan datang ke sini. Kata burung raksasa itu, apakah kau mengancamku dengan dewa? Kaisar ke-6 murung, jika dewa tahu apa yang telah diambil kaisar, dia akan murka. Jadi tolong pergi dari sini dan jangan ambil apapun. Apakah ada artefak di sini? Kaisar ke-6 sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, hari ini, aku harus mengambil artefak itu. Kaisar, jika kau melakukan ini, kau akan membawa bencana ke surga. Kata burung raksasa itu, jika aku membunuhmu, siapa lagi yang tahu aku mengambil artefak itu? Kaisar ke-6 mencibir, Tuhan tahu segalanya, kata beruang itu. Omong kosong, jika Tuhan tahu segalanya, mengapa membiarkan Ye Chen lolos lagi dan lagi? Dia punya potongan-potongan daftar dewa di tangannya, tapi dia tidak bisa membunuh Ye Chen. Konyol, Kaisar ke-6 menenggak minumannya dengan jijik. Kau menghujat, mata burung raksasa itu tajam. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kau bisa memberitahuku di mana artefak itu, dan aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Mata Kaisar ke-6 penuh dengan niat membunuh. Kau tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan Kaisar. Bahkan jika kau tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, Kaisar pasti punya cara untuk mengetahuinya. Pada saat itu, kau pasti akan mati. Su Tianqi bersorak, beruang raksasa dan burung raksasa saling memandang, dan burung raksasa itu berkata, maafkan aku. Tuhan akan datang, dan ketika saatnya tiba, dia akan mengejarnya sampai akhir. Kaisar akan berpikir 2 kali. Petik 2, jika kau tidak makan atau makan, kau akan dihukum. Su Tianqi, singkirkan mereka untukku. Kaisar ke-6 berkata dengan marah. Su Tianqi segera bergegas keluar dan membunuh beruang itu. Beruang raksasa itu tidak sabar untuk mati, ia segera memuntahkan minumannya. Cakar beruang besar itu melesat ke arah Su Tianqi, angin kencang yang mengerikan menyapu. Su Tianqi menghunus pedang untuk membunuh, dan bertabrakan dengan telapak tangan beruang raksasa itu. Cakar beruang itu begitu kuat sehingga waktu Su Tianqi terguncang. Wajah Su Tianqi menjadi sangat buruk, dan kekuatan beruang raksasa itu melampaui imajinasinya. Mencari kematian, Su Tianqi sangat marah dan benar-benar hancur. Semua pasukan terbunuh. Su Tianqi marah dan malu. Ia ditampar monster. Ini tak tertahankan. Su Tianqi mengerahkan seluruh tubuhnya untuk membunuh beruang raksasa itu. Roh pedang emas terus-menerus membunuh beruang itu. Roh pedang itu sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Rambut hitam beruang itu seperti jarum baja. Ia berdiri terbalik. Kemudian sebuah rune muncul di telapak tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat mengembun di telapak tangannya dan menamparkan Su Tianqi lagi. Tamparan beruang raksasa itu terus-menerus berbenturan dengan energi pedang emas Su Tianqi, dan semua energi pedang emas itu hancur berkeping-keping. Beruang raksasa itu melangkah, dan bumi berguncang. Dengan kekuatan penindasan yang luar biasa, ia membunuh Su Tianqi. Wajah Su Tianqi berubah drastis. Kekuatan ini sangat dahsyat. Su Tianqi menjerit dan darahnya mengalir deras ke langit di belakangnya. Kekuatan darah bangkit, dan seluruh kekuatannya terkondensasi pada pedang emas. Cahaya pedang emas menjadi semakin menakutkan. Cahaya itu menutupi separuh langit dalam sekejap. Kemudian Su Tianqi meraung dan membunuhnya dengan pedangnya. Roh pedang yang tak tertandingi melesat keluar. Boom! Beruang raksasa dan Su Tianqi bertabrakan, telapak tangan beruang raksasa itu retak, darah menyembur keluar, tubuhnya terpental mundur. Tubuh Su Tianqi juga ingin terbang mundur. Ia menggunakan kekuatan darahnya untuk berbagi dengan beruang raksasa itu. Kaisar, sebaiknya kau pergi. Semua yang ada di sini milik Tuhan, dan tak seorang pun berhak mengambilnya, kata beruang itu. Haruskah aku memilikinya hari ini? Beranikah kau membunuhku? Kaisar ke-6 berkata dengan sangat angkuh. Kita bukan milik surga, kita hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, kata burung raksasa itu. Kau benar-benar membuatku marah. Banyak dari kalian hari ini. Di mana keagungan Kaisar ini? Kaisar ke-6 murka. Sebelumnya, ia diabaikan oleh Ye Chen. Sekarang ia diabaikan oleh 2 monster. Ia tak tahan lagi. Kaisar ke-6 akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bergerak. Tubuhnya bergerak dalam sekejap. Dalam sekejap mata, ia sampai di hadapan beruang raksasa itu. Kecepatannya mengerikan dan tangannya bahkan lebih kejam. Satu gerakan saja berakibat fatal. Ketakutan, beruang raksasa itu segera mundur, lalu meraung, aktifkan formasi. Ketika burung itu mendengar kata-kata itu, ia segera mengepakkan sayapnya, dan sehelai bulu merah menyala terbang keluar dan memakukannya pada beberapa posisi tetap. Kemudian, dengan berpusat di pavilion, sebuah formasi besar muncul.
Kaisar ke-6 ketakutan. Begitu formasi itu muncul, ia merasa sangat gelisah. Kaisar ke-6 sangat berhati-hati. Ia mundur untuk pertama kalinya, tetapi sudah terlambat saat itu. Formasi itu terbuka sepenuhnya dan menyelimutinya. Baik Su Tianqi maupun Kaisar ke-6 terperangkap dalam formasi. Aura pembunuh menyebar di dalam formasi, sangat mengerikan. Ada perasaan bahwa mereka akan dibunuh sepenuhnya. Su Tianqi berkata dengan marah, kalian berdua binatang jahat, berani membunuh Kaisar. Aku sudah muak hidup ini. Ini semua karena kalian. Ini adalah tempat di mana Tuhan datang. Bahkan surga pun tidak bisa menghujat. Bahkan jika Kaisar surga datang, kami juga harus menghormatinya. Terlebih lagi, kami telah sangat sopan kepada kalian sebelumnya. Kalianlah yang terlalu sombong. Suara dingin burung raksasa terdengar. Wajah Kaisar ke-6 sangat muram. Ia berkata dengan dingin, semua yang terjadi sebelumnya akan dihapuskan. Jika kalian membatalkan formasi, kami akan segera pergi. Kaisar, apakah kalian pikir kami punya jalan keluar lain? Semua yang ada di sini tidak bisa diteruskan. Terakhir kali seseorang datang, kami tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini, kalian boleh tinggal di sini. Mata beruang raksasa itu penuh dengan niat membunuh. Jika kau membunuhku, surga takkan tenang, dan kau akan turun ke sini. Kaisar ke-6 berteriak, jika ada dewa di dekat sini, dia pasti akan turun ke surga. Namun, setiap tindakan penghujatan akan dihukum mati. Suara dingin burung-burung raksasa terdengar. Apa kau benar-benar berpikir ini akan membunuhku? Wajah Kaisar ke-6 sangat muram, ketika aku pergi dari sini, kiamatmu akan tiba. Bunuh. Beruang raksasa itu meraung dan berusaha sekuat tenaga mengaktifkan formasi untuk membunuh Kaisar ke-6. Kaisar ke-6 juga meraung, lalu mengeluarkan sebuah lonceng emas besar. Cahaya keemasan lonceng besar itu menyilaukan, yang langsung menyelimuti Kaisar ke-6 dan Su Tianqi. Di dalam lonceng emas, Kaisar ke-6 dan Su Tianqi aman dan sehat. Para pembunuh itu tak dapat melukai mereka melalui jam. Baik beruang raksasa maupun burung raksasa itu ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan formasi, dan formasi itu mengerikan. Bahkan orang kuat di lantai 6 dan 7 Hunyuan Daluo Jinxian ditakdirkan untuk mati. Lonceng emasku adalah alat Raja Peri setengah langkah. Kau mau menghancurkannya? Itu lelucon. Kaisar ke-6 mencibir. Burung raksasa dan beruang saling berpandangan, lalu beruang itu meraung, berkah jimat. Setelah itu, beruang itu melemparkan sepotong tulang berisi jimat ke dalam formasi, dan jimat pada potongan tulang itu langsung menyala, lalu memberkati formasi, membuat formasi itu semakin mengerikan. Jimat-jimat tersebar di formasi. Mereka melesat dengan cepat, lalu mengenai lonceng emas. Ketika jimat itu mengenai lonceng emas itu mengeluarkan suara keras, yang membuat Kaisar ke-6 dan Su Tianqi pusing dan merasa seperti dimakan. Sulit untuk menahan keterkejutan Kaisar ke-6. Puff! Su Tianqi menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Kaisar ke-6 memiliki banyak senjata ajaib. Sepotong baju zirah dikenakan di tubuhnya, dan kemudian sebuah helm dipasang di kepalanya untuk menahan getaran lonceng emas. Kaisar, aku khawatir kita tidak akan bertahan lama jika terus seperti ini. Kita harus berdiri. Su Tianqi terkejut. Dia benar-benar takut sekarang. Dia harus takut. Kaisar ke-6 memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya. Meskipun dia juga putra dari 6 keluarga, dia bukanlah salah satu yang paling berharga. Karena itu, dia tidak memiliki banyak harta. Selain itu, dia mencoba mengorbankan beberapa harta untuk melawan, tetapi harta itu tidak berpengaruh pada Rune dan langsung hancur. Dia tertekan. Meskipun harta ini tidak terlalu kuat, mereka juga dikumpulkan olehnya selama bertahun-tahun. Dalam 6 atau 7 lantai Hunyuan Luo Jinxian, mereka dapat digunakan sepenuhnya. Wajah Kaisar ke-6 sulit dilihat, dan ia meraung, beruang hitam, Huoluan, kau harus mempertimbangkannya dengan matang. Bunuh aku, dan surga akan menyalahkanmu. Kau tidak akan berhenti karena kau adalah penjaga tanah kedatangan dewa. Jangan memakainya di luar tanah tempat dewa datang. Kaisar ke-6, dengan karaktermu, tidak akan menyerah. Jadi kami hanya bisa meninggalkanmu di sini, kata beruang hitam dengan dingin. Kaisar ke-6 berkata dengan marah, beruang hitam, apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Sebagai putra Kaisar, membunuh begitu mudah. Kaisar ke-6 mengeluarkan botol giok, lalu menuangkan setetes darah esensi merah cerah ke dalam botol giok. Setelah menuangkan darah sebening kristal, itu memancarkan kekuatan yang kuat. Kaisar ke-6 melelehkan setetes darah ini ke dalam lonceng emas, dan lonceng emas itu langsung berbunyi dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Seluruh jam emas itu tampak terbakar, sangat kuat. Bahkan jika rune itu mengenainya, itu tidak berpengaruh untuk sementara waktu. Kaisar ke-6 memanfaatkan lonceng emas untuk menjadi kuat, lalu mengendalikan lonceng emas tersebut untuk menerobos keluar dari formasi. Setetes esensi darah itu adalah esensi dari Raja Peri setengah langkah. Jika bukan karena momen kritis ini, Kaisar ke-6 tidak akan mau menggunakannya. Saat ini, hatinya berdarah. Saat aku muncul, kalian semua akan mati. Kaisar ke-6 meraung, rambut hitam dan birunya berkibar, dan ia membungkus dirinya dengan jam emas. Ia marah dan berniat membunuh.
Baik beruang hitam maupun Huoluan terkejut. Kaisar ke-6 memiliki terlalu banyak cara. Terlalu sulit untuk membunuh Kaisar ke-6. Saat ini, setelah beruang hitam dan Huoluan saling memandang, mereka mengorbankan sepotong besi hitam dan memasuki formasi. Setelah memasuki formasi, lempengan besi gelap itu dengan cepat melesat masuk, memancarkan cahaya hitam, dan langsung menghantam lonceng emas. Boom! Terdengar suara keras, lonceng emas berdengung, bergema di angkasa, dan kekuatan dahsyat meledak di dalamnya. Lempengan besi hitam itu terbang terbalik, dan lonceng emas itu mundur. Beruang hitam dan Huoluan tampak muram. Seandainya saja ular piton emas itu ada di sini, formasi itu bisa dibuka sepenuhnya. Sayangnya, mustahil untuk membunuh Kaisar ke-6 sekarang. Beruang hitam itu berkata dengan suara rendah. Huoluan berkata, jika Kaisar ke-6 itu abadi, cepat atau lambat ia akan terungkap di sini. Tidak mungkin, aku hanya berharap Tuhan datang lebih awal. Beruang hitam itu menghela napas dan menatap langit. Puff, mulut Kaisar ke-6 dipenuhi jejak darah, dan ia sangat ketakutan. Pada saat ini, beruang hitam dan Huoluan bahkan memiliki cara untuk melukainya. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan formasi itu perlahan melemah, dan beruang hitam dan Huoluan tampaknya kekurangan tenaga. Bunuh! Kaisar ke-6 meraung dan mendesak lonceng emas untuk membunuhnya. Beruang hitam dan Huoluan tidak berniat berperang. Begitu tubuh mereka berkelebat, mereka segera ingin meninggalkan kuil kuno ini. Di kejauhan, mata Ye Chen menyipit, dan segera memisahkan diri untuk mengimbangi beruang hitam dan Huoluan. Kaisar ke-6 bergegas keluar dari formasi. Pada saat ini, ia juga sedang menghabiskan banyak energi. Ia menyaksikan beruang hitam dan Huoluan menghilang, dan tidak dapat menyusulnya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, tunggu saja, cepat atau lambat kau akan diracuni. Wajah Su Tianqi pucat pasi, seolah-olah ia telah berada di neraka untuk sementara waktu. Hingga saat ini, ia masih belum bisa kembali kepada Tuhan. Kaisar ke-6 menyimpan lonceng emas dan memasukkan 2 pil ke dalam mulutnya. Kemudian ia mulai duduk berlutut untuk memulihkan tenaganya. Su Tianqi juga sama, setelah meminum pil, ia langsung pulih. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika kau mulai dari sini, sungguh hanya Tuhan yang tahu dan aku tahu. Dia sudah punya dendam dengan Kaisar ke-6. Kaisar ke-6 itu sombong dan pasti akan membalas dendam dengannya di masa depan. Daripada membiarkan Kaisar ke-6 menjadi ancaman besar di masa depan, lebih baik melenyapkannya sekarang juga. Niat membunuh di mata Ye Chen sudah mencapai titik ekstrim. Dia sudah bertekad untuk meninggalkan Kaisar ke-6 dan Su Tianqi kali ini. Saat Kaisar ke-6 dan Su Tianqi saling bersilang lutut, sesosok-sosok langsung menghabisi mereka. Kecepatan sosok ini sangat cepat, dan begitu dia bergerak, dia langsung menyerang Kaisar ke-6. Kaisar ke-6 sedang berkonsentrasi memulihkan kekuatannya, dan tiba-tiba diliputi keinginan untuk membunuh. Semua orang terkejut dan secara naluriah mundur. Namun, kecepatannya masih belum cukup cepat, dan lawannya begitu ganas, pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan. Kaisar ke-6 meraung, langsung mengeluarkan kekuatan darah, dan lengannya untuk melawan. Boom! Tubuh Kaisar ke-6 langsung terpental mundur dan lengannya meledak. Dia tidak tahan dengan pukulan yang begitu dahsyat. Puff! Darah di tubuh Kaisar ke-6 mengalir deras, dan seteguk darah mengucur deras. Itu benar-benar kebocoran rumah. Kebetulan malam itu hujan turun. Saat itu, seseorang ingin membunuhnya, dan tiba-tiba ia diserang, yang membuatnya sangat pasif. Tubuh Kaisar ke-6 belum sepenuhnya stabil, suara itu sekali lagi terdengar, kali ini ia menghunus pedang panjang untuk menebas. Kekuatan bintang-bintang di langit memadat, dan dengan kekuatan darah yang mengerikan, pedang itu menebas, dan momentumnya luar biasa. Ada perasaan menghancurkan alam semesta. Kaisar ke-6 segera mempersembahkan kurban kepada lonceng emas. Pada saat itu, ki pedang jatuh di atas lonceng emas, dan, dengungan, lonceng emas itu mengejutkan dan mundur. Kemudian, sebuah menara emas runtuh, dengan gumpalan api ilahi penghancur jatuh, langsung menekan lonceng emas. Kaisar ke-6 memuntahkan seteguk darah ke dalam lonceng emas. Kaisar ke-6 meraung, semuanya datang terlalu tiba-tiba. Ia benar-benar dalam situasi pasif dan tidak bisa melawan. Setelah pagoda itu muncul, tatapan mata Kaisar ke-6 berubah. Ia langsung tahu siapa lawannya. Ia berteriak, Ye Chen, itu kau. Benar, ambil nyawamu. Ye Chen minum dengan dingin. Pada saat ini, Su Tianqi membunuh Ye Chen dalam diam. Ye Chen mendengus sinis, memisahkan tubuh seseorang, dan menebasnya dengan pedang. Wajah Su Tianqi berubah drastis. Pedang emasnya yang panjang hancur oleh pedang ini, dan seluruh tubuhnya terbelah dua. Su Tianqi menjerit, masih belum mati. Saat ini, ia menyadari betapa rapuhnya dirinya di hadapan Ye Chen. Ye Chen kembali menghunus pedangnya dan menghancurkan kepala Su Tianqi hingga hancur berkeping-keping. Su Tianqi pun tewas. Kaisar ke-6 melihat Su Tianqi terbunuh oleh pedang, dan wajahnya sangat muram. Terlebih lagi, ia berada dalam situasi yang sangat buruk. Rasanya mustahil ia bisa membalikkan keadaan. Ye Chen, mungkin kita bisa duduk dan mengobrol baik-baik. Kaisar ke-6 segera mengubah cara bicaranya.
Ye Chen berkata dengan dingin, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kau akan menjadi bencana bagiku di masa depan. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika kau membunuhku, kau tidak akan merasa lebih baik. Langit pasti akan menyelidikinya. Wajah Kaisar ke-6 muram. Ye Chen mencibir, bagaimana cara menyelidikinya? Kau terbunuh di kota kedua. Siapa sangka aku datang ke kota kedua? Wajah Kaisar ke-6 semakin buruk rupa. Jika dia mati di sini, dia pasti mati dalam kegelapan. Mustahil untuk berpikir bahwa Ye Chen yang membunuhnya. Kaisar ke-6 menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Kemudian dia melunakkan nadanya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memusuhimu lagi. Kita bisa berteman. Berteman, apa kau pikir aku akan percaya? Ye Chen mencibir, jangan tunda waktu, kau harus mati hari ini. Ye Chen berkata, mendesak menara emas untuk runtuh. Kekuatan menara emas jauh lebih mengerikan daripada lonceng emas. Esensi darah Raja Peri setengah langkah dari lonceng emas telah dikonsumsi. Di bawah pemboman menara emas, ia terus mundur. Ye Chen, apakah kau benar-benar ingin menangkap orang mati? Kaisar ke-6 meraung, ikan akan mati, tetapi jaringnya tidak akan putus. Ye Chen berkata, Kaisar ke-6 meraung, Ye Chen, apakah kau benar-benar pandai membunuh Kaisar ini? Kau bisa melakukan apa saja. Ye Chen mencibir, baru saja Kaisar ke-6 telah menggunakan banyak cara. Sekalipun detailnya kaya, tidak ada cara yang lebih kuat daripada esensi darah Raja Peri setengah langkah. Kaisar ke-6 tampak pucat, ia benar-benar tidak memiliki cara khusus. Ia hanya bisa mengandalkan lonceng emas untuk melawannya. Kemudian ia berencana untuk melarikan diri. Hanya untuk melarikan diri ke kota kedua, Ye Chen tidak berani bersikap sembrono padanya. Sayangnya, kecepatan Ye Chen terlalu cepat, dan ada pasukan terpisah yang menghalangi jalannya. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ye Chen, biarkan aku hidup, dan aku akan membalas budimu di masa depan. Kaisar ke-6 tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan Ye Chen. Aku tidak butuh bantuanmu, sebaiknya kau pergi menemui Raja Neraka. Ye Chen kedinginan, dan pagoda terus-menerus menderu turun. Pada saat yang sama, Ye Chen menekan pagoda emas hitam berpola naga, dan dua menara Lunfan runtuh. Bahkan jika lonceng emas itu adalah instrumen setengah langkah Raja Abadi, ia tidak dapat menahan pemboman seperti itu. Klik, ada retakan di bagian atas lonceng emas, dan Kaisar ke-6 langsung memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya pucat pasi. Ye Chen menembus jejak api ilahi melalui celah lonceng emas. Api itu menempel di tubuh Kaisar ke-6. Wajah Kaisar ke-6 berubah drastis. Ia merasakan sakit yang tajam dan tubuhnya akan terbakar. Ye Chen, tinggalkan aku sendiri. Kaisar ke-6 benar-benar tidak ingin mati. Ia belum menjadi Raja Peri, dan ambisi besarnya belum tercapai. Ye Chen dingin dan tidak memberi Kaisar ke-6 cara untuk hidup. Kaisar ke-6 terbungkus api. Tubuhnya meleleh dan baju besinya terbakar. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi abu. Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Kaisar ke-6 mengeluarkan raungan terakhirnya. Kau bahkan tak punya kesempatan untuk menjadi hantu. Ye Chen mendengus dingin, dan Kaisar ke-6 menghilang sepenuhnya. Tubuh Kaisar ke-6 pun mati, bahkan tubuhnya pun tak tersisa. Ye Chen berdiri di depan pavilion, lalu terbang kembali dengan monster setengah mati di tangannya. Beruang hitam dan Huoluan dicegat oleh Ye Chen, lalu mereka dihajar hingga babak belur oleh Ye Chen. Ye Chen menatap Huoluan dan beruang hitam itu, lalu berkata, apakah ada artefak di sini? Beruang hitam dan Huoluan menatap Ye Chen, mata mereka penuh amarah dan keheranan. Beruang hitam berkata dengan galak, inilah tempat Tuhan datang. Kau menghujat Tuhan, dan kau tak akan mendapatkan akhir yang baik. Penghujatan, Ye Chen mencibir, jangan bilang penghujatan, bahkan Tuhan pun pernah kubunuh. Tuhan memang seperti itu, tidak ada yang istimewa. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, wajah beruang hitam dan Huoluan semakin muram. Apakah orang ini telah membunuh Tuhan di depan matanya? Mereka pikir ini lelucon, tetapi setelah melihat mata Ye Chen, mereka pikir Ye Chen tidak sedang membual. Siapa kau? Tanya beruang hitam itu. Ye Chen berkata, seorang pria dengan pecahan daftar dewa. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah beruang hitam itu berubah drastis, lalu berkata, apakah kau Ye Chen yang memiliki pecahan daftar dewa? Sebelum aku datang ke sini, hanya ada ular piton emas itu. Aku membunuhnya. Setelah mencarinya lama, aku tidak menemukan artefak apapun. Sepertinya ia tidak tahu apa-apa tentang artefak. Ye Chen bertanya, apakah kau ular piton emas? Huoluan terkejut, tidak ada artefak di sini. Kata beruang hitam. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki kesadaran ilahi beruang hitam. Tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa, jadi ia hanya bisa menggunakan tubuh aslinya untuk mencari jiwa. Kesadaran ilahi beruang hitam itu berjuang dan ingin menghancurkan dirinya sendiri, tetapi kekuatan jiwa Ye Chen jauh lebih besar daripada beruang hitam itu, dan secara langsung mengendalikan kesadaran ilahi beruang hitam. Ye Chen mulai mencari, dari ingatan darah beruang hitam hingga mencari ular piton emas yang tidak diketahui rahasianya.
Ternyata artefak itu adalah pedang di bawah paviliun, yang ditinggalkan oleh orang kuat dari dunia ilahi yang turun pada saat itu. Tujuannya adalah untuk membawa mereka kembali ke negeri dongeng. Selain itu, pedang itu tidak memiliki fungsi lain. Berkat pedang ajaib itu, paviliun itu tidak pernah hancur. Setelah Ye Chen menerima berita itu, ia segera menghancurkan jiwa beruang hitam itu, dan jiwa beruang hitam itu hancur dan langsung mati. Kau juga tidak berharga. Ye Chen melambaikan tangan untuk membunuh, akan menembakkan luan ke telapak tangan untuk menghancurkan kepalanya. Kemudian, Ye Chen melihat paviliun dan mempersembahkan kurban ke tungku pemurnian. Ia menyemburkan api dan membakarnya ke arah paviliun. Paviliun tiba-tiba mengeluarkan perisai pelindung, yang sangat kuat, tetapi di bawah api ilahi, perisai pelindung itu tidak dapat bertahan lama. Perisai pelindung itu terbakar oleh api ilahi dan akhirnya hancur total. Paviliun terbakar dan berubah menjadi abu dengan sangat cepat. Ketika paviliun berubah menjadi abu, sebuah pedang perak tertancap di tengah reruntuhan kastil, bersinar dengan cahaya perak. Ye Chen menghampiri pedang perak itu, memandanginya, dan berkata dalam hati, meskipun pedang perak itu tidak terlalu berguna bagi orang-orang di dunia ilahi, pedang itu juga merupakan senjata ilahi di negeri dongeng, dan kekuatannya lebih kuat daripada senjata Raja Abadi. Ye Chen mengulurkan tangan dan memegang pedang perak itu. Saat ia memegangnya, sebuah petir menyambar dari langit, lalu angin dan hujan berubah warna. Ye Chen mendengus. Ia tidak peduli. Ia mencabut pedang perak itu dan menunjuk ke langit. Bisakah kau datang ke negeri dongeng dengan mudah tanpa pedang perak?